Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi hari ini saya akan mengisahkan atau menceritakan tentang orang yang berbuat judi. Kemudian dengan judi itu akan saya ceritakan akibat-akibatnya. Seorang laki-laki datang dalam sebuah tempat yang dimana semua orang senantiasa berkumpul untuk melakukan perjudian. Maka dia datang bersama kawan-kawannya untuk bermain judi, dan dia hanya membawa sedikit uang yang memang uang itu sebenarnya uang dari istri untuk membeli makanan dan sayur-sayuran. Tetapi karena keinginan daripada orang yang namanya kita sebut si Ahdi ini ingin menjadi orang yang kaya, maka dia pun akhirnya bermain judi. Di dalam keinginannya dia berjudi ini, dia tidak berpikir akibat daripada permainan yang dia lakukan. Yang terpikirkan dalam dirinya adalah dengan judi ini dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dia mulai bermain judi. Meskipun permainan ini hanya bermain judi dengan kartu domino sebagaimana dikerjakan dengan kawan-kawannya. Maka dia mengatakan kepada si Medi, "Hai Medi, ayo kita ke tempat biasa." Kata Medi, "Tempat apa itu?" "Itu tempat untuk kita bersenang-senang. Kita akan bermain judi kecil-kecilan." Medi katakan, "Sebenarnya aku tidak suka." "Jangan begitulah, kita bermain sebentar saja." "Ya udah kalau gitu, ayo kita sama-sama." Akhirnya dia pun bermain judi. Lama-kelamaan uang yang diperoleh pun tidak ada. Bahkan harta yang dimiliki satu-satunya untuk membeli keperluan rumah tangga pun hilang alias kalah dalam perjudian. Maka akhirnya dia menjadi sedih bagaimana untuk mendapatkan uang itu kembali. Maka akhirnya dia menyempatkan untuk melihat situasi, dan dia melihat sebuah motor yang nampaknya menganggur. Maka dia berusaha mendekati dari motor itu. Padahal si Medi sudah mengingatkan agar dia tidak melakukan itu. Tetapi dia tetap bersikukuh untuk mengambil motor itu. Dengan mengendap-endap, akhirnya dia memaksa motor itu, setangnya diputar sehingga patah, dan dia dengan kunci apa adanya dia bisa menghidupkan motor. Namun sayang sekali, ketika dia mau menghidupkan motor, ternyata dia dikejar oleh polisi. Dan ketika dia dikejar polisi, maka akhirnya
dia tertangkap. Ketika dia ditangkap nih, maka akhirnya dia digelandang untuk masuk ke kerangkeng atau penjara. Akhirnya dia diamankan di polsek setempat. Pak polisi mengatakan, "Hai kamu, kenapa kamu mencuri? Bukankah mencuri itu dilarang dan bisa mengakibatkan kerugian pada diri kamu dan keluarga kamu?" Maka dia mengatakan, "Saya mencuri karena terpaksa, Pak. Karena saya tidak punya uang, Pak. Gara-gara saya bermain judi, Pak. Akhirnya saya kalah, Pak. Saya kalah, Pak. Karena saya tidak harus berbuat apa. Karena uang itu sebenarnya untuk keperluan keluarga, Pak, di rumah. Sekarang istri saya menunggu, Pak. Dia inginkan agar saya ini kembali dengan membawa keperluan-keperluan keseharian dalam rumah tangganya. Tetapi saya lupa, Pak. Saya ingin main judi agar saya menang." "Oh, itu yang kamu lakukan?" "Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Tolong dilepaskan, Pak." "Oh, tidak bisa. Kamu sudah mencuri. Kamu tidak tahu akibat daripada bermain judi kalah, kemudian kamu mencuri. Sedangkan mencuri itu di dalam Islam hukumannya adalah potong tangan." "Janganlah, Pak. Saya tidak mau dipotong tangan, Pak. Tolong, Pak." "Ya, di dalam Islam, tapi di dalam negara kita itu tidak ada hukuman itu. Cuman saya akan memberitahu saja. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 dikatakan, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabna nakalan minallah. Wallahu azizun hakim." Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu ayat yang menerangkan tentang hukuman orang yang mencuri secara Islam. Maka hukumannya adalah potong tangan. "Tapi, Pak, jangan, Pak. Jangan dipotong tangan saya, Pak." "Oh ya, tidak. Kalau di negara Indonesia ini, kamu paling di penjara. Kalau udah di penjara, ditetapkan berapa tahun, itu nanti lewat pengadilan." "Oh gitu, Pak. Tolong, Pak. Tolong jangan dipotong, Pak." "Tidak. Yang jelas sekarang kamu akan masuk ke sel. Ya, sementara masuk di sel dan kamu akan diproses dan nanti kamu akan masuk penjara." "Berapa lama, Pak?" "Ya, tidak tahu. Mungkin bisa 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun." "Pak, kok lama sekali, Pak? Padahal saya mencurinya kan ketangkap, Pak. Masa saya ketangkap harus dipenjara selama 3 tahun lebih, Pak? Tolonglah, Pak." Maka dari itu, janganlah kamu mencuri. Lakukanlah perbuatan hidupmu dengan baik. Pikirkanlah dengan baik. Jangan melakukan sesuatu menurut kehendakmu. "Iya, Pak. Maaf, Pak." Dah, sekarang kamu masuk sel dulu ya.
Maka akhirnya dia pun masuk sel. Akhirnya pihak polisi memberitahu pada keluarganya. Maka datanglah istri dan anaknya, 2 orang anaknya datang sambil menangis. Tolong Pak, kenapa ini Pak? Maafkan saya, istriku, anak-anakku. Kesalahan daripada Bapak tadi mencuri motor. Bapak kenapa begitu Pak? Udah jangan menangis, Bapak yang salah. Udahlah kalian pulang saja ya. Tidak apa-apa, Bapak pasrah. Maafkan bapakmu ini anak-anak ya, maafkan. Iya Pak. Iya, Bapak hati-hati Pak ya. Bapak jangan nangis. Enggak, Bapak tidak nangis. Bapak cuma mewek aja. Oh Bapak, Dede sayang sama Bapak. Akhirnya istri dan anaknya pulang. Setelah sampai di rumah dan sebagaimana kehidupan hari-hari, makanya anaknya pergi ke sekolah. Ternyata kabar tentang pencurian dari bapaknya telah terdengar santer di sekolahan, sehingga anaknya di kelas selalu dibully oleh kawan-kawannya. Bahkan ada yang mengatakan, pencuri, Bapak mau pencuri. Ada pula yang menghina dia. Iya pencuri, bapaknya pencuri, ngapain di sini? Pulang sana. Aku mau pulang aja. Akhirnya keadaan ini menjadikan diri daripada anak itu semakin gelisah. Dia sedih karena di kelas dia dibully oleh kawan-kawannya. Hadirin, inilah keadaan kita ketika setiap diri kita melakukan satu perbuatan yang tercela, maka akan berakibat buruk kepada siapa saja. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun kehidupan yang lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan maka akan senantiasa diingatkan oleh agama bahwa itu tidak baik, perbuatan itu tidak baik, dan akan senantiasa diingatkan untuk kebaikan-kebaikan. Karena apabila hati ini sudah baik, maka perjalanan hidupnya akan senantiasa diarahkan oleh Allah dalam kebaikan. Tetapi jika hatinya buruk, maka yang ada hawa nafsu untuk berbuat keburukan, mencuri, merampok, bahkan kerugian itu pun akhirnya akan mengenai diri mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan diri kita dan senantiasa mohon hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa diberi jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.